Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mengapa pemilu harus diawasi dan bagaimana risalah Islam menempatkan persoalan ini? Pemilu seperti yang kita tahu adalah kegiatan pemerintahan yang kolosal, melibatkan warga negara dalam jumlah yang sangat besar, dan jangan lupa kegiatan tersebut kental dengan lekatan politik dan sangatlah kompleks. Nah, pada saat bersamaan pemilu yang digelar juga harus mampu menjamin terlaksananya beberapa prinsip sesuai dengan prinsip yang paling utama adalah free and fair election. Pengawas pemilu yang kita tahu hadir untuk menjamin bahwa pemilu yang digelar itu berlangsung secara luber dan jurdil, free and fair election, demokratis dan berintegritas dengan beberapa prinsip yang tadi saya telah sebut, tetapi selengkapnya adalah pertama, adanya keadilan, al-adalah. Nah, Islam menganjurkan bahwa keadilan adalah prinsip yang sangat fundamental. Pengawas pemilu harus memastikan bahwa semua tahapan dilakukan secara adil dan tidak ada kecurangan di dalam setiap pemilu, atau sekurang-kurangnya secara minimal adanya pelanggaran-pelanggaran oleh karena kerja pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu. Yang kedua, pemilu harus digelar secara transparan atau transparansi. Asy-syafafiyah ialah bahwa proses pemilu harus bisa diikuti oleh setiap pihak, oleh setiap aktor, peserta pemilu, penyelenggara pemilu tentu saja, dan tidak hanya di jajaran KPU tapi juga jajaran Bawaslu, DKPP, lalu peserta pemilu pada umumnya, partai politik, kalangan media, pemantau pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk misalnya pemangku kepentingan pemantau pemilu berbasis internasional, sehingga mereka dapat melihat dan memahami bagaimana keputusan dalam penyelenggaraan pemilu itu diambil, sehingga terjaga maslahahnya. Pengawasan pemilu membantu karena itulah untuk menjaga transparansi dalam setiap tahapan-tahapan pemilu. Yang ketiga, akuntabel, amanah, ialah para pemimpin yang terpilih oleh karena dari hasil pemilu yang dua hal yang tadi, maka kemudian prosesnya itu kredibel, terjaga amanahnya, sehingga mereka menanti kelak ketika memimpin juga akan terjaga keamanahannya. Dengan pemimpin yang terpilih dari hasil pemilihan amanah, maka kecenderungan mereka untuk bertanggung jawab kepada rakyat pemilih yang telah memilihnya lebih dijamin kemungkinannya ketimbang hasil pemilu yang dijalankan dari proses yang sebaliknya, yang tidak amanah. Di samping itu, pemilu yang digelar juga harus mampu memastikan tiadanya persoalan-persoalan yang menciderai terhadap prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan. Nah, pemilu itu karena memang rentan terhadap berbagai kemungkinan yang menciderai. Kenapa pemilu wajib untuk diawasi? Karena ada beberapa pertimbangan yang praktis untuk kita ketahui. Yang pertama, pemilu itu berbiaya besar, terlalu besar sebenarnya. Karena biaya yang besar itu bisa dikonversi misalnya untuk pembangunan gedung-gedung SD yang roboh, jembatan. Kalau Anda lihat antara satu daerah, satu desa dengan desa yang lain yang dipisahkan oleh sungai, maka ibu-ibu, anak-anak yang mau berangkat sekolah itu harus lewat dalam titian atau jembatan itu. Nah, biaya setiap pemilu sangatlah besar. Nah, menurut Bu Menteri Keuangan kita bahwa biaya pemilu tahun 2024 misalnya itu sebesar 71,3 triliun. Wah, besar sekali. Nah, naik 57,3%
dibandingkan dengan biaya pemilu yang sama dalam pemilu tahun 2019 yang sebesar 45,3 triliun. Anda bayangkan kalau angka sebanyak itu kita gunakan untuk mengangkat harga derajat ekonomi masyarakat kelas bawah. Nah teman-teman, biasanya anggaran itu sangatlah rawan untuk dikorup. Kita tahu bahwa korupsi juga marak di Indonesia, dan apalagi sekarang dalam hari-hari terakhir banyak terungkap, bahkan ada kompetisi dalam tanda kutip perolehan hasil korupsi. Dan saya kira kita harus terus menempatkan pengawas untuk berada dalam hal-hal untuk mengawasi ini. Nah, jajaran Bawaslu berkewajiban untuk mengawasi penggunaan anggaran ini. Kedua, ada adagium dari Lord Acton yang sangat terkenal, ya, bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Ya, bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak, ya, yang dijalankan, dioperasikan secara mutlak, cenderung korup secara mutlaknya. Kekuasaan jajaran KPU itu sangat besar. Keputusan mereka menentukan arah siapa yang akan memimpin Indonesia kelak, setidak-tidaknya dalam 5 tahun ke depannya. Karena itu mereka harus diawasi. Para pemirsa dan teman-teman sekalian, ya, bahwa ada adagium yang sangat kita kenal dalam Islam, al-insanu mahalu al-khata wal anbiya, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ungkapan yang dalam bahasa ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ketika kemudian memegang amanah dengan tidak benar, tidak jujur, spirit mereka hanya ingin mementingkan diri sendiri, golongan dan kelompoknya, maka sudah barang pasti akan tercederai. Bahwa kemudian ada yang terungkap, itu kita bersyukur, tetapi saya meyakini bahwa fenomena gunung es selalu terjadi dalam penyelenggaraan pemilu kita. Yang diungkap jauh lebih kecil ketimbang yang tidak terungkap. Sedangkan ada pengawasan aja bisa seperti itu, apalagi jelas tidak. Karena itu mulia sekali tugas-tugas pengawasan, dan berbahagialah Anda yang punya kesempatan untuk menjadi pengawas dan mengawasi pelaksanaan pemilu. Tetapi sebaliknya juga, jika Anda tidak amanah, ya, pekerjaan Anda tidak kredibel, dan syarat utama buat setiap pengawas adalah bahwa Anda harus lebih kredibel, kapasitasnya mumpuni, dan saat bersamaan Anda akan menjalankan tugas dengan baik. Ingat, integritas itu ada 3, integritas proses tahapan, kemudian integritas ini menghasilkan integritas hasil pemilu, dan kedua-duanya itu sangat ditentukan oleh integritas Anda sebagai pengawas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma afiq lakum bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.